Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-255 dengan judul Perantara yang Maha Kuasa. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam penghakiman, penggunaan setiap talenta akan diteliti dengan cermat. Bagaimanakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga kepada kita? Apakah Tuhan pada waktu kedatangannya menerima bagian dari bunganya? Apakah kita sudah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan dan hati kita dan otak kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberkati dunia ini? Bagaimanakah kita menggunakan waktu, pena, suara, uang, dan pengaruh kita? Apakah yang sudah kita perbuat bagi Kristus melalui orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan menderita, yatim piatu dan janda-janda? Tuhan telah membuat kita menjadi tempat penyimpanan firman-Nya yang suci. Apakah yang telah kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita yang membuat manusia berhikmat dan menuntun kepada keselamatan? Tidak ada gunanya hanya mengaku beriman kepada Kristus. Hanya kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang dianggap sejati. Hanya kasih saja yang membuat sesuatu tindakan bernilai. Apa saja yang dilakukan dengan kasih, betapapun kecilnya bagi pemandangan manusia, akan diterima dan diberi upah oleh Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Dengan jelas dikatakan bahwa dalam penghakiman itu kita semua diteliti, kita semua diselidiki dengan cermat. Untuk apakah kita menggunakan setiap talenta yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada manusia dipergunakan dengan bertanggung jawab. Dan bahkan di sini dikatakan Tuhan meminta bunganya. Apa yang bisa kita kasih bunganya dari setiap pinjaman yang Tuhan sudah berikan. Kita tahu bahwa bank di dunia ini pun ketika ia meminjamkan sesuatu atau meminjamkan dana terhadap seseorang, bank tersebut akan memberikan bunga yang harus dibayarkan oleh sang peminjam dana tersebut. Begitu pula dengan surga. Tuhan mungkin tidak secara terang-terangan meminta bunga yang ia sudah pinjamkan dari setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah yang kita mau berikan kepada Tuhan? Apakah kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan, sudah titipkan dalam kehidupan kita? Bahkan di sini juga dikatakan, apakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga itu dengan semaksimal mungkin? Dan juga di sini dikatakan bahwa apakah kita sudah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan, hati, dan otak kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa tangan kita, hati kita, pikiran kita, itulah yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan untuk setiap hal yang kita lakukan, apapun yang kita temui, bahkan tangan kita bisa kerjakan. Tuhan menginginkan supaya kita melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dan di sini juga dikatakan bahwa bagaimanakah kita menggunakan waktu, pena, suara, uang, dan pengaruh kita? Kita tahu bahwa talenta itu termasuk dari waktu kita, pena, suara, uang, dan pengaruh kita. Itu semua adalah talenta, berbagai jenis talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini menjelaskan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, bahwa ketika kita mempunyai kedudukan dalam suatu tempat, kita mempunyai posisi di tempat tersebut. Di saat itulah kita bisa menggunakan posisi tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya dimanapun Tuhan menempatkan kita, hendaklah kita selalu mempunyai fokus yang tetap, yaitu bagaimana kita bisa menjadi kaki tangan Tuhan, saluran dari berkat Tuhan itu. Jadi bukan setiap berkat itu kita rasa itu adalah setiap berkat Tuhan yang harus kita simpan dalam perbendaharaan kita sendiri. Tetapi hendaklah kita selalu seperti sungai yang mengalir, yang mengalirkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pena, waktu, bahkan suara, bahkan uang kita, itu semua juga adalah titipan Tuhan. Kemanakah Tuhan menginginkan untuk kita menyimpan uang-uang kita?
tentu saja Tuhan menginginkan untuk kita mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhanlah yang menjaga keluarga kita. Bahkan di sini juga dikatakan dalam setiap waktu kita, apakah kita masih mau membuang-buang waktu kita untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi, untuk mencari kesombongan kita sendiri, keinginan atau ambisi kita pribadi. Dan di sini juga dikatakan bahwa apakah yang kita sudah perbuat melalui setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, baik apakah kita mau melakukan atau kita mau membantu orang-orang miskin, para janda dan yatim piatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan telah membuat kita menjadi tempat penyimpanan firman-Nya yang suci. Jadi bagaimana tempat penyimpanan firman yang suci ini? Hendaklah jangan kita biarkan begitu saja, tetapi hendaklah kita juga ketika kita sudah menjadi tempat penyimpanan, hendaklah kita juga menampilkan firman itu dalam kehidupan kita. Karena tidak ada artinya ketika firman itu tidak kita hidupkan dalam setiap perilaku kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa apakah yang kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, yang membuat manusia berhikmat dan menuntun kepada keselamatan? Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa terang kebenaran itulah yang membuat kita akhirnya selamat, dan di sini juga dikatakan kita yang akhirnya akan mempunyai hikmat untuk mencapai keselamatan tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pemandangan surga hanya kasih saja yang membuat suatu tindakan bernilai. Jadi bagaimana kasih tanpa ada tindakan itu tidak ada artinya. Tetapi kasih itu pasti akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kita pasti akan berusaha untuk melakukan lebih lagi dari apa yang mungkin kita rasa kita sudah cukup. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya dalam kehidupan kita janganlah merasa bahwa kita itu selalu merasa cukup. Kita sudah cukup baik, kita sudah cukup pintar, kita sudah cukup menggunakan talenta kita. Tetapi hendaklah kita sadar betul bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan itu kita harus pertanggungjawabkan pada akhirnya nanti. Dan di saat itulah dikatakan sifat mementingkan diri sendiri manusia yang tersembunyi tetap nyata di dalam kitab-kitab surga. Di sana tercatat tugas-tugas yang tidak dilaksanakan kepada sesamanya, tentang tuntutan-tuntutan juru selamat yang dilupakan. Dalam kitab itu mereka akan melihat betapa seringnya waktu, pikiran, dan kekuatan yang menjadi milik Kristus diberikan kepada setan. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas yang mengaku pengikut Kristus begitu larut mengejar harta duniawi atau kesenangan dan bahkan kepelesiran duniawi. Uang, waktu, dan kekuatan dikorbankan demi menonjolkan dan memanjakan diri. Tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa dan menyelidiki Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui dosa. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sifat mementingkan diri manusia itulah yang harus dikikis dari kehidupan kita. Bagaimana kita harus melihat pada kehidupan Yesus ketika Ia berada di dunia ini. Yesus yang adalah pemimpin daripada seluruh yang ada di surga. Ia rela untuk meninggalkan kedudukannya, tahtanya yang begitu suci, yang begitu mulia, hanya untuk mengambil sebuah posisi yang sangat menyedihkan di dalam dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa dalam kehidupannya yang begitu sulit dikatakan, ia sangat menderita. Bahkan dalam kehidupannya sejak ia masih kecil pun, kita tahu bahwa ia sudah banyak melakukan pengorbanan diri. Jadi bagaimana di sini kita bisa belajar dari kehidupan Yesus bahwa kehidupan yang tidak mementingkan diri itu bisa kita lakukan. Karena Yesus sudah memulai hal tersebut dan hal tersebut bisa untuk dilakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu seringkali memberitahukan kepada Tuhan bahwa setiap waktu kita seringkali kita pergunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Seringkali dalam waktu luang kita tidak mau untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita begitu larut untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, untuk mengejar harta-harta duniawi. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa begitu menyedihkan ketika malaikat-malaikat yang suci itu memberikan kabar kepada Tuhan. Bagaimana manusia-manusia yang mengaku pengikut Tuhan, mereka mengabaikan visi dan misi yang harusnya kita lakukan. Dan di saat itulah dikatakan bahwa setan itu mempunyai berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita, untuk membuat fokus kita jauh daripada Tuhan.
Dan di sini juga dikatakan bahwa agar tidak memikirkan pekerjaan yang harusnya dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian, perantara yang maha kuasa itu. Setan tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung kepada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan dari kebenarannya. Jadi begitu dalam firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa setan itu berusaha supaya kita tidak fokus dalam setiap pekerjaan kita. Dan juga dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kita diajarkan supaya kita itu mempunyai berbagai keinginan-keinginan yang akhirnya mengalihkan pikiran dan pandangan kita daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa penipu utama itu membenci kebenaran yang agung dan menyingkapkan korban pendamaian, yaitu perantara yang maha kuasa itu. Bahkan dikatakan setan tahu bahwa segala sesuatu tergantung kepada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus kepada kebenarannya. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa setan itu sudah tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Yang bisa membuat ia menang, yang ia rasa ia akan menang, bahwa ketika umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Tuhan, mereka tidak fokus dalam pekerjaan pelayanan, tetapi mereka fokus untuk kepentingan diri mereka, untuk mengisi ataupun memenuhi setiap keinginan-keinginan, ambisi-ambisi dari kehidupan kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka yang ingin mendapatkan bagian manfaat dari perantaraan juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Tuhan. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer atau mencari keuntungan, harus digunakan untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Tertulis dalam Kemenangan Akhir halaman 412 dan 413. Jadi bagaimana di sini kita diberitahukan kembali bahwa Tuhan menginginkan supaya perantaraan juru selamat itu tidak sia-sia. Jadi bagaimana disitulah kita tidak boleh mengizinkan segala sesuatu boleh mengalihkan pikiran kita ataupun pandangan kita daripada Tuhan. Bahkan juga di sini dikatakan dalam setiap jam-jam yang berharga. Kita tahu bahwa jam-jam kita saat ini adalah jam-jam yang sangat berharga. Kita tidak tahu sampai kapan kita mempunyai waktu. Tetapi di saat jam itu masih berdetak dan kita masih mempunyai kesempatan, hendaklah kita tidak fokus kepada kepelesiran, kepada pamer ataupun hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Tetapi hendaklah kita mempunyai keinginan untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita lakukan semuanya itu dengan penuh doa dan kepasrahan kita kepada Tuhan itu sendiri. Bahkan di sini dikatakan renungkan lebih dalam. Adakah saya dengan sengaja memberikan sebagian dari kekuatan saya untuk tujuan setan? Jadi bagaimana di sini? Apakah kita dengan sengaja mau memberikan waktu kita ataupun talenta-talenta kita yang lain kepada setan itu sendiri, ketika kita mau untuk mengikuti keinginan-keinginan hati kita yang bersifat daging, yang kita tahu bahwa itu adalah jahat karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi ketika kita mempunyai fokus yang tetap kepada Tuhan, maka kita akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk tetap mempunyai fokus yang tetap hanya kepada Tuhan saja. Dan kita tidak akan menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi karena semuanya itu bersifat sementara. Jadi bagaimana firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, hendaklah kita selalu mempunyai pandangan yang fokus kepada Tuhan dan mempunyai hubungan yang erat, sehingga dalam kehidupan kita tidak mudah terkecoh, kita tidak mudah terombang-ambing oleh alur yang bersifat duniawi. Dan di saat itulah kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan akan memampukan kita ketika kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.